gue denger musik itu, terus gue menangkap basah gue senyum, terus gue sadar kenapa gue senyum, karena walaupun capek, ini yang gue cita-citain 2017. This is the dream, I'm already, this is what my dream come true looks like. Capek, but this is it gitu. Because I'm from Indonesia. There are places in Indonesia where you have to walk hours just to get fresh water. Sukses itu siapapun dari latar belakang apapun, tapi ketika dia mencapai sukses, sukses itu harus lu kasih respect. Nggak pernah gampang, sukses itu nggak ada yang gampang. Kan lo mau struggle lagi dari awal gitu ya, dan berarti lo mau memulai lagi prosesnya dari nol without knowing apapun yang akan terjadi di esok hari gitu ya, di umur lo yang sudah tidak muda lagi. Maksudnya apa? Apakah itu egois ataukah itu memang apa yang harus gue lakukan? Gue harus jawab sekarang atau bisa gue email belakangan? Susah banget deh. Karena itu juga lagi di kepala gue. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini gue kedatangan tamu super spesial. Spesial banget karena udah datang kedua kalinya. Kita sambut Mas Panji. Hai. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Datang untuk kedua kalinya, masih mau diundang gue di sini. Terima kasih banyak. Jujur gue excited banget loh. Dengan senang hati. Saya juga senang. Terakhir kali kita ngobrol seru banget soalnya. Enggak, dan gue senangnya adalah karena waktu kemarin terakhir kita ngobrol, lo udah ngabarin gue sebenarnya off cam. Iya. Kalau lo mau Satu pindah. dari sedikit orang yang tahu. Oh, thank you ya. Iya. Gue juga waktu itu kita konteksnya apa sih? Nggak tahu. Sehingga lu nanya. Nggak tahu? Oh, what's next? Iya betul. Abis itu lo bilang kan, jadi gue kasih tau lo off cam, iya, terus lo ngabarin gue. Iya. Iya. Oh iya, lo nangis juga di podcast gue. Iya. Nangis lagi ya? Enggak nangis. Yang kali ini biar bagus views-nya. Berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Tapi konteksnya apa ya? Gue disuruh ngomong ke diri 5 gue. tahun. 5 tahun ke depan. Oh iya. Ya sekarang konteksnya jadi jelas. Iya kan? Iya, itu dia. Iya. Thank you Dengan senang for hati. being here. Dengan senang hati Putri Tanjung. Mas, apa kabar? Baik, capek, tapi baiklah, happy. Ya kadang-kadang kan badan capek tapi hati happy kan sering terjadi ya. Bener. Itu yang gue rasain. Lo kemarin baru ngedirect film ya kalau nggak salah ya? Betul sekali. Yang main Reza, Luna, Marisa. Ya, keren sih itu. Terima kasih banyak. Hasilnya sih secara jumlah penonton sih nggak terlalu. Tapi gue tuh kalau bikin film tuh cita-cita gue adalah gue pengen yang main film tuh nggak malu minimalnya terlibat dalam film ini. Apalagi syukur-syukur kalau bisa bangga. Terus mereka semua ngerasa senang, mereka senang dengan filmnya. Dan itu cukup untuk gue. Jadi tuh prosesnya lo tahu lo akan mendirect film itu dari pas lo di New York udah lama banget? Udah lama banget. Oh, sebelum itu berarti ya? Gue cita-cita mau ke New York itu mematenkan diri untuk kita ke New York itu 2017. Ya. 2018 akhir gue dipanggil sama si PH-nya. 2019 gue disuruh nulis. Script lock mungkin November 2019, 2020 tuh harusnya syuting Februari. Oke. Sudah penyakit tuh. Iya. Dari negeri seberang. Menahan semuanya. Tadi kita pikir, oh ini kali seminggu 2 minggu kali ini penyakit ya. Terus ternyata mundurnya lebih parah. Akhirnya syutingnya Oktober 2020, lalu tayangnya di 2022 bulan September kalau gue nggak salah. Ya, September. Oke. Lo balik lagi ke New York kapan? Ini nih kelar, kan gue kesini untuk ada kerjaan, ada syuting series. Abis itu gue pulang ke sana, ke New York lagi. Iya, aneh banget. Mas, gimana hidup di New York? Nggak nyaman sih. Tapi kayaknya orang ke New York bukan nyari kenyamanan sih. It's not a comfortable city gitu. Yeah. Nobody goes to New York to get comfortable. Orang ke sana karena hustle dan cita-citanya dibutuhkan di situ. Kayak nggak ada orang ke Jakarta untuk nyaman. Yeah. Misalkan lu dari Kendal atau dari Ngawi gitu, atau dari Samarinda, terus lu bilang gue pengen ke Jakarta, lu kan nggak nyari kenyamanan, nggak nyaman Jakarta. Jakarta itu kota berjuang gitu. Iya. Nah, sama kayak New York, lu berjuang dari awal lagi. Betul. Dan dalam banyak hal kotanya juga lebih nggak nyaman, lebih bau pesing, lebih macet, lebih banjir di bawah tanah, aneh banget dah. Jadi kalau ditanya happy atau enggak, happy. Ada banyak tanda tanya di kepala gue.
Pasti sih. Tapi kalau nyaman atau tidak sih nggak nyaman, tapi ya bukan Mas, itu yang dicari. remind me again, kenapa New York dan kenapa lo mau melakukan ini? Kenapa New York? Karena kalau ditanya kota yang jadi pusatnya stand up comedy di seluruh dunia, jawabannya adalah New York. Oke. Di kota itu keseniannya tumbuh kembang, kemudian komika-komika dunia datang dari kota tersebut, comedy clubnya terbanyak di dunia, show stand up-nya terbanyak di dunia, artinya panggung kesempatannya juga terbanyak di dunia. Tapi yang kemudian mengiyakan gue ke sana adalah tahun 2017 kalau gue nggak salah, gue ngeliat sebuah video yang ada di YouTube. Oke. Ada komedian namanya Andrew Schulz. Dia bikin konten judulnya 441. 4 set, 4 malam. 4 set di 4 comedy club dalam satu malam. Jadi Oke. dia manggung di 4 comedy club, bawain 4 materi yang berbeda, tapi semuanya dalam satu malam. Terus gue ngeliatnya, gila nih seru banget ini. Oke. Seru, kadang-kadang dia ngejar naik subway, kadang dia mesti naik taksi dan segala macamnya. Tapi hidup itu gue anggap seru. Iya. Dan kita, gue nggak tahu ya. Gue rasa gue bukan salah-satunya yang selalu berpikir enak ya kayaknya tinggal di New York atau apa segala macam. Gue juga bukan sih. Iya, tapi itu yang meyakinkan gue. Pas gue nonton itu kayaknya gue mulai siapin. Nah, Iya. kenapa kemudian gue lakuin? Sebenarnya dasarnya takut nyesel. Oke. Karena orang suka bilang, berani ya lu ya ke sana gitu. Berani ya udah punya anak, udah anak lu pada gede lu pindah ke sana. Karena banyak yang bilang this is a young man's game. Iya. Single yang melakukan hal yang lakukan. Iya. Terus gue bilang, tapi gue nggak berani. Gue justru takut. Gue takut nyesel. Gue takut udah tua, terus gue mikir kenapa nggak gue lakuin Iya. gitu. Lo nggak pernah melakukannya. Ya. Iya, jadi akhirnya karena gue takut menyesal di usia tua, karena gue pernah tinggal sama om kerjanya nyesel mulu. Di situ gue tinggal satu rumah dengan om yang kerjanya, dulu om tuh kalau om begini mungkin Iya, om udah iya, begitu. Terus gue yang, aduh gue nggak pengen sih jadi Iya. orang kayak gini. Jadi gue jalanin gitu dan nabungnya, persiapan untuk punya duitnya tuh dari Lu ceritain ya 2017. Iya, itu yang terjadi. Mas, tapi kan lo pasti sebelum ke New York, lo punya expectation dong. Dan lo kayak lo salah satu orang yang udah tahu bahwa bakal susah nih, hidup gue bakal nggak nyaman nih pas gue pindah. Sama nggak sama ekspektasi itu pas lo udah bener-bener pindah? Sama, tapi ada yang gue nggak nyangka akan lebih Apa berat. tuh? Yang lebih berat itu peran gue sebagai ayah dan suami Nah, justru. baru gue, ya. Karena kalau menjadi stand up comedian gue udah riset apa yang mesti gue lakuin. Dan gue udah dari Januari kan sebenarnya kan. Iya. Dari Januari gue berkarir di sana. Keluarga gue baru pindah bulan Agustus karena anak gue selesai sekolah. Nah jadi di sana sebagai stand up comedian gue udah ngebayangin dan benar ternyata sesuai ekspektasi perjuangannya dan segala macamnya. Tapi gue nggak nyangka betapa blow on-nya gue menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami di sana. Karena ada banyak hal yang gue lalai untuk pertimbangkan aja. Kayak gue selalu mengenal diri gue sebagai orang yang gampang beradaptasi. Gampang lah. Gue pasti apapun lempar ke gue apa aja, gue akan beradaptasi. Tapi gue lupa bahwa keluarga gue belum tentu, istri gue dan anak-anak gue belum tentu mudah beradaptasi gitu. Betul. Terus susah. Gue nggak tahu yang lain bisa ngebayangin atau enggak ya. Mungkin bisa kalau lu merantau. Tapi kalau lu pindah ke sebuah tempat di mana lu baru sama sekali di situ, lu tuh kayak bingung lu siapa. Lu nggak punya identitas karena lu nggak punya sejarah di situ. Gue ini siapa sih gitu. Dan lu bisa bilang, ya lu bawa aja identitas lu dari Indonesia ke sini. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah itu yang mau lo lakukan? Karena lu bisa menjadi siapapun yang baru di situ. You can Itu be benar. an absolutely new person. Kalau misalnya lu ternyata di Indonesia dulu adalah pemalu, lu pindah ke sebuah negara yang nggak Lo ada bisa teman-teman lu, jadi mereka orang nggak yang tahu kalau lu berat. pemalu betul. Lu bisa Iya. jadi orang yang nggak pemalu gitu. Betul. Jadi itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak anak-anak gue, di benak istri gue, dan gue nggak pengen pindah ke New York ini cuma jadi cita-cita gue. It has to be a dream come true for my kids and for my wife. Ya. Istri gue punya karir, anak gue juga punya dreams and aspiration. Ya. Nah ini yang selalu ada di bayang-bayang kepala gue karena gue belum bisa memastikan bahwa ini akan jadi keputusan yang baik untuk mereka juga. Gitu. Tapi sebelum lo memutuskan untuk pindah, lo udah ngobrolin dong sama Udah, istri lo, sama anak-anak lo. udah. Terus habis itu sekarang akhirnya mereka, karena gue juga merasa it's a big deal juga ya buat mereka. Karena mereka harus sekolah di sana juga, hari-hari juga di sana. Terus gimana Mas adjustment-nya? Nah, awalnya mereka khawatir dan kadang mereka on board sama idenya, kadang enggak.
Kadang mereka nggak sabar mau ke sana, kadang mereka nggak pengen, bisa nggak sih kita nggak pengen. Ada nangis-nangisnya anak gue karena berpisah sama temennya. Betul. Tapi ya itu pelan-pelan ngobrolnya. Kadang-kadang gue sama anak gue jalan keliling kompleks sore-sore, terus udah gitu nanya, memastikan apakah dia siap. Terus anak gue yang cewek juga. Kalau Mila juga udah tahu dari lama. Tapi ketika nyampe ke sana, yang gue kaget tapi gue syukuri adalah ternyata mereka cepat beradaptasinya. That's nice. Dari TK, SD, SMP sampai lulus SMP untuk anak gue, itu mereka ke sekolah tuh selalu diantar kan, kemana-mana selalu diantar. Ini enggak. Sekarang mereka hanya butuh 4 hari untuk kemudian berangkat ke sekolah sendiri. Dan dia bangga, gue juga bangga. Itu sesuatu yang anak gue tuh bukan tipikal yang ekspresif. Oke. Tapi ketika dia bilang, aku seneng bisa sekolah sendiri gitu, iya. Walaupun harus diakuin, transportasinya emang lebih beres sih di sana. Kalau dari rumah naik transportasi mau ke sekolah anak gue gimana ya, gue aja nggak tahu. Tapi untuk anak gue, kemauannya dan keberanian untuk melakukan itu sendiri yang gue kagumi. Mas, tapi ini mungkin gue agak personal sedikit karena gue juga pernah merasakannya gitu kan. Suami gue kan di Singapura. Iya. Suami gue ke... Lah orang gue pertama kali kenal lo aja di Amerika. Oh iya benar. Karena kita waktu itu gue masih permias ya di sana ya, masih betul. kuliah. Baik, panitia baik. Iya, baik lo gue ya. Baik banget, baik lo kita. Nemenin gue ngelakuin hal-hal yang membosankan kayak ke museum, ke art gallery gitu. Iya. Mas, tapi maksudnya suami gue kan di Singapura. Dia tuh nggak pernah tinggal di Jakarta dan nggak pernah berkarir di Jakarta. Jadi dia tuh di Singapura, yang paling lama di Singapura sama di US. Dia karirnya semua di Singapura dan segala macem. Terus habis itu dia pindah ke Jakarta karena kan ya menikah sama gue, ya gue karena cinta. Putri, ya. cinta. Nah, terus tadi yang omongan lo soal jati diri itu sebenarnya juga menjadi one of our topic lah ya, conversation di mana ya dia sudah punya dia udah jadi dirinya di Singapura, pas di Jakarta dia agak kehilangan lah gitu ya, di mana akhirnya dia harus menemukannya lagi. Nah, gue merasa waduh ini kayaknya berarti dia compromise banyak nih buat gue, itu di pikiran gue. Ya walaupun dia juga enggak kok, gue gak compromise, emang gue mau melakukannya. Lo ada gak sih mas saat lo ke New York, lo merasa gila nih anak-anak gue dan istri gue sacrifice lo buat gue, dan kalau gue gagal gimana? Ada itu soal sacrifice tuh ada. Ini tuh bukan idenya mereka, itu idenya gue. Exactly, makanya bebannya makin bertambah gak sih kalau kayak gitu? Terutama sebagai ayah dan sebagai suami. Betul. Gue tahu, gue setiap kali ketemu orang selalu, keluarga lu tuh hebat ya. Karena mereka, dan ya gue juga sadar bahwa mereka ini melakukan pengorbanan gitu. Teman-teman mereka, hidup mereka di sini semua gitu. Makanya. Dan semakin dewasa semakin susah. Kalau anak-anak, mereka kan masuk sekolah, mereka mau nggak mau ketemu teman baru. Iya. Untuk Mila kan enggak gitu. Betul. Dan Mila juga lagi mau ngerilis album, dia abis bikin single sama Lale Ilmanino. That's nice. Okay. Terus udah gitu abis ngerjain series yang akan tayang di OTT streaming service. Itu tuh masih sedang berjalan. Jadi dia harus meeting setiap pagi sama timnya. Dan dia nggak pernah komplain, nggak pernah menuntut apa sama gua. Tapi dalam hati gua tahu bahwa ini istri gue udah berkorban banyak, makanya jangan aneh-aneh lo jadi suami. Lo kalau disuruh ngapain nurut aja, yaudah iya. Tapi itu yang ada di kepala gue khawatir memang. Gue khawatir. Nah pertanyaannya gimana kalau gagal, itu juga lebih besar aspek kegagalan yang gue khawatirkan terhadap keluarga ketimbang sama karir gue gitu. Untuk Panji Pragiwaksono, 3, 4, 5 tahun gagal berkarir, pulang ke Indonesia, gue bikin stand up comedy special juga mungkin udah lucu lagi gitu. Lucu lagi. Tapi maksud gue untuk, belum tentu benar. Tapi kan untuk anak-anak gue, anak gue yang cowok, 3 tahun selesai SMA, dia nih kuliah gitu. Anak cewek gue kan lagi middle school, 3 tahun itu habis itu dia SMA gitu. Jadi ini gimana kalau misalnya gue balik, terus mereka justru udah jadi gitu. Makanya gue bilang sama diri gue sendiri, mungkin karir stand up gue belum oke, tapi gue harus nyari cara untuk bertahan di New York gitu. Gue harus cari jalan lain. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya penghasilan gue lebih gede dari YouTube gue daripada dari stand up gue. Gue manggung stand up dibayar $7, $10. Untung masih ada AdSense YouTube nih. Terima kasih penonton YouTubeku dan memberku. Ya paling gue double down di situ aja. Gue coba untuk totalin. Tapi gue pengennya sih tetap ada untuk anak-anak gue di sana. You be there for a day and they'll be like,
What do you mean there's no Wi-Fi? $2. Walk me through the process menjadi seorang stand up comedian di New York. Apa yang pertama kali lo lakukan? Gimana sih kayak ini? Apakah lo sendiri ketok-ketok pintu gitu ya, atau Ini dari lo awal masuk banget atau lo persiapan. masuk agency atau gimana sih kalau di sana tuh Mas? Pertama yang disiapin visa turis ini untuk siapapun yang berpikir Oke. ya. Visa turis itu bisa. Kenapa? Karena di Amerika Serikat open mic itu bayar. Oke. Kita yang bayar. Oke. Karena kita yang bayar, hitungannya kita yang mutarin roda ekonomi. Betul. Nah, jadi yang disiapin pertama kali adalah visa turis. Terus sampai sana, yang dilakuin adalah open mic dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena untuk bisa kerja, gue mesti punya visa O1. Visa O1 itu alien with extraordinary ability. Jadi kalau misalnya entah lu penari, entah itu public speaking atau apapun, itu biasanya pakai visa itu. Tapi untuk bisa visa itu, harus ada orang yang jadi penjamin pemberi pekerjaan. Dalam konteks gue adalah orang yang mau ngasih gue kerjaan sebagai stand up. Oke. Tapi nggak ada yang mau ngasih gue kerjaan sebagai stand up comedian kalau gue nggak lucu. Jadi gue lucu dulu. Nah untuk lucu dulu, gue open mic. Di New York ada 30 open mic dalam satu hari. Untuk gambaran, di Jakarta hanya ada 7 open mic dalam seminggu. Jadi jauh banget perbandingannya. Oke. Nah ketika sampai sana, gue open mic 3 kali sehari. Wait, tadi open mic lo harus bayar? Ya, bayar $5 atau 1 minum. Oke. Karena bisnisnya bisnis bar. Buat kan. berapa lama tuh? 5 menit 5 manggung. menit, oke. Nah, gue datang ke comedy club, bilang, "Hai, saya mau naik comedy club." "Oh iya, bayar $5." Bayar $5, terus gue dicatat namanya, gue nunggu dipanggil, gue naik ke atas panggung, stand up 5 menit, lebih sering gak lucu, syukur-syukur lucu. Terus pas pulang, gue ngejar ke tempat yang lain. Ada grup Facebook namanya Indoor Outdoor NYC. Itu adalah grup untuk dapat info show dan open mic di New York City. Oke. Kita cek ada open mic di mana lagi ya. Oh, deket nih kelihatannya, naik kereta masih 30 menit, kejar ke sana. Sampai sana hal yang sama. Terus aja sampai akhirnya untuk konteks gua, syukurnya ada satu open mic yang daftarnya via DM Instagram. Oke. Ketika gue DM Instagram, kelihatannya orangnya ngecek Instagram gue. Oh ya, banyak nih followersnya nih. Siapa nih orang? Followers 800.000, dia bingung. Iya. Pas datang open mic, kelihatannya gue cukup lucu. Oke. Lalu dia bilang, "Lu mau isi show nggak hari Sabtu nanti?" Ini kejadian di Januari nih. Oke, wow. Bilang, wow, kesempatannya cepat sekali. Gue Iya. karena gue Januari baru di situ. Iya. Wow, kesempatannya cepat sekali. Mau gue. Gue tahu dia berharap gue manfaatin crowd gue, Iya. tapi gue juga mau manfaatin dia kan. Betul. Jadi dia bilang, "Oke, hari Sabtu tanggal sekian, ini posternya, tolong bawa crowd sebanyak-banyaknya." Hari itu badai salju. Oh no. Kota New York dikunci. Kita semua dapat pop-up informasi gitu yang bilang jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, mobil nggak boleh keluar dan segala macamnya. Gue bingung kan, ini show jadi apa enggak ya? Terus gue DM orangnya ke akun tersebut, "Kita acara ntar malam jadi nggak sih?" "Tetap jadi ya, tetap berangkat," kata gue. "Ya udah kalau gitu hasil." Oke. Berangkat nih gue sampai sana nih. Acaranya jam 7 malam. Gue nyampe sana jam 6:30. Pas gue nyampe, ketemu sama orangnya, "Halo, apa kabar?" "Ya." Terus dia nanya, "Lu kuat stand up berapa lama?" Kata gue. "Stand up berapa lama?" "Iya, bisa setengah jam nggak?" Gitu. "Loh, kenapa?" "Soalnya komedian yang lain batalin pada nggak bisa keluar rumah." Kata gue, "Waduh, ini pusing banget ini." Terus gue bilang, "Tapi acaranya tetap jadi," kata gue. Dia bilang, "Iya jadi, soalnya yang beli tiket tetap mau datang. Pembeli tiket Oke. lu." Katanya ya, katanya ngakunya. Oke. Ya oke kalau gitu gue tunggu. Sampai akhirnya dia berhasil dapat 2 komedian lain sama 1 karyawan yang dia suruh stand up. Jadi itu tempat. Tiba-tiba datang nih sekitar 12 orang Indonesia. Oke. Ketawa-ketawa selesai, terus dia nanya, "Orang Indonesia gila juga ya, lagi badai salju kok berani keluar untuk nonton stand up?" Gue bilang, "Kayaknya untuk orang Indonesia ini bukan badai salju sih, ini kesempatan bikin video TikTok saya rasa." Terus karena mereka, badai salju, ini mah bukan badai salju, saya mah can we skip to the good part, ya kan gitu-gitu kan. Can you icon living, boom, gitu kan. Mereka happy, terus mereka nanya, mereka bayar gue. Oke. Gue bilang, "Gue belum bisa terima duit lu, karena visa gue visa turis. Tapi mau nggak lu jadi penjamin pemberi pekerjaan gue?" Dia mau, akhirnya gue dapet itu, terus gue apply. Berapa bulan kemudian visanya keluar. Habis itu sekarang gue mulai berkarya. Gue mulai dapat kesempatan show karena gue punya teman komedian baru, teman komedian yang ngajak show-nya mereka. That's nice. Sampai dengan sekarang, ya, alhamdulillah. Komunitas di sana gimana, Mas? Sesama Tidak stand up? berkomunitas. Tidak berkomunitas. Tapi kayaknya secara umum orang Amerika memang tidak komunal deh, individualis sekali kan. Tapi
ya gitu, nggak ada tuh kayak guyup, nongkrong, nggak ada sharing, nggak ada. Oh, Selesai nggak open ada mic, kabur mereka. Kadang-kadang misalkan open mic isinya 15 orang. Sweet spotnya tuh di tengah, karena kalau lu manggung pertama masih sepi, pada telat datang. Lu manggung terakhir pada kosong, karena udah keburu pulang. Jadi mereka habis manggung, cabut mereka. Cabut. Ngejar open mic lain. Jadi kadang-kadang gue open mic, nggak ada yang nonton, cuman yang ngelola doang. Tapi ya gitu, emang habitnya seperti itu. Jadi ya udahlah kita jalanin aja. Lo pernah nggak pas lagi stand up nggak lucu gitu? Nggak ada yang ketawa? Lo tentu sering dong. Sering Maksudnya banget bukan cuma di open mic ya. Kalau open mic kan emang tempat kita ngelatih Iya, joke iya, baru. iya. Di show-nya. Kemarin gue tapi mungkin karena sedikit ya. Gue manggung di Queens, itu yang nonton cuman 9. Oke. 6 orang Indonesia. Oke. Tidak lucu saya, karena sepi. Karena susah ya, karena ya gitu, tiap crowd beda karakter, lu bawa joke yang agak ofensif, mereka nggak makan. Oke. Di tempat lain ada crowd yang butuh joke-joke kayak gitu, lu Oke. ngasih joke yang biasa-biasa aja nggak dimakan. Ya. Jadi agak susah. Jangankan di New York, di sini sini aja gue juga ya. masih gitu. Tapi apakah lo sudah menemukan strategi untuk membuat materi lo untuk Lumayan. di New York? Udah. Lumayan, Apa lumayan. tuh, Mas? Selalu dibuka dengan Bali. Itu yang Oke. pertama. Karena mereka nggak tahu Karena Indonesia. benar. Iya, Bali masih familiar karena perempuan-perempuan tahu Bali karena yoga, laki-laki tahu Bali karena surfing. Oke. Terus kedua, banyak menggunakan Filipina sebagai akses untuk masuk ke materi. Iya. Karena mereka lebih ngerti. Di sana Filipinus banyak sekali. Iya. Dan yang ketiga, joke-nya banyak komparasi. Jadi di Indonesia, di New York kalau orang New York seperti ini, di Indonesia seperti ini. Begitu terus. Jadi ada satu joke yang lumayan kemakan sama mereka, ngomongin bedanya reaksi orang Indonesia sama reaksi orang New York terhadap penembakan. Oke. Waktu itu di New York ada penembakan di dalam kereta. Jadi ada satu orang, beritanya kayaknya nyampe Indonesia kok, ada satu orang melepas 30 tembakan di dalam kereta subway yang kecil gitu, tapi nggak ada yang meninggal, cuma 10 orang tertembak. Di New York responnya adalah kok bisa ya 30 tembakan, tapi nggak ada yang meninggal, ini teori konspirasi gitu-gitu. Gue bilang kalau itu kejadian di Indonesia pasti ditanya, agamanya apa tuh orang gitu, terus gitu. Ibunya kayak apa sih, di rumah kayak apa sih, kayak gitu-gitu gitu. Iya, Mereka ketawa karena mereka ngerti komparasi kultur tersebut karena di New York banyak orang datang dari kota-kota yang berbeda. Nah jadi komparasi adalah cara yang paling kepake walaupun tidak menjamin bahwa setiap kali gue bikin komparasi itu akan selalu bekerja dengan baik juga gitu. Mas, tapi kan tadi kita udah ngobrolin banyak soal lo pindah ke New York dan segala macamnya. Tapi kan kita tahu ya, sementara opportunity-nya, ini kan kita ngomongin opportunity ya. Kalau opportunity buat lo, ya pasti di Indonesia mungkin lebih banyak lah ya. Karena orang udah kenal sama lo bisa ini itu. Dan bahkan kan sekarang lo juga masih kesini juga untuk beberapa pekerjaan. Kalau duitnya mantap. Dan dibayarin pesawatnya. Jadi open ya. Iya betul ya. Saya kalau misalkan duitnya mantap dan ada yang bayarin hotel pesawat, saya berangkat saya. Nah, salah satu yang gue kagum sama lo adalah kan lo mau struggle lagi dari awal gitu ya. Dan berarti lo mau memulai lagi prosesnya dari nol without knowing apapun yang akan terjadi di esok hari gitu ya. Di umur lo yang sudah tidak muda lagi. Maksudnya apa? Maksudnya saya tua. Kalau dibandingkan gue. Betul, saya setuju. Kalau misalkan dibandingkan rata-rata orang di sini kalau juga. misalkan itu gue pun, gue mungkin nggak seberani lo gitu ya. Apa sih value yang lo pegang selain lo nggak mau nyesel tadi ya? Kayak value yang lo pegang hari-hari gitu ya, yang akhirnya ya udahlah gitu, lo jalanin aja. Gue tuh dari dulu tuh insentif gue tuh selalu happiness. Alasan gue ngelakuin banyak hal tuh kebahagiaan gitu. So, lo happy berarti? I'm very happy. Capek gue pernah pulang jam 1:30 pagi. Karena show-nya selesai jam 12 pas. Terus kalau udah malam bis lama. Dan gue tinggal di Queens Bayside, jadi harus naik bis. Terus di jalan berdiri, maksudnya di dalam bis berdiri, gue mikir, gue menangkap basah gue senyum tepatnya. Menangkap basah gue senyum, iya. Gue lagi pegel nih, tapi gue menangkap basah gue senyum. Karena, ini agak sentimental, tapi di earphone gue lagi dengerin soundtrack dari filmnya Andrew Garfield tentang seorang Broadway artist gitu.
Terus filmnya judulnya apa ya? Kok gue lupa deh. Itu salah satu film favorit gue tuh. Tapi gue denger musik itu, terus gue menangkap basah gue senyum. Terus gue sadar kenapa gue senyum, karena walaupun capek, ini yang gue cita-citain 2017. Ngerti nggak? Jadi capek dari satu tempat ke tempat lain. This is the dream. I'm already. This is what my dream come true looks like. Capek, but this is it gitu. Gue nggak punya keinginan untuk harus punya Netflix special atau Madison Square Garden atau The Beacon Theater. Kalau itu terjadi oke. But this is already the dream come true. The journey is the dream come true gitu. Jadi kalau ditanya apakah gue bahagia? Bahagia sekali. Karena emang ini yang dicari. Tapi on the back of my mind adalah sejumlah kekhawatiran. Dan lebih besar kekhawatiran anak-anak gue. Hanya butuh satu kejadian traumatis loh untuk membuat dia bilang, persetan lah New York, gue gak mau ada di sini. Dan kalau itu terjadi, gue bingung terus terang. Kalau ada sesuatu terjadi sama anak gue, dia ngeliat sesuatu di subway, ada sesuatu terjadi pada dia, kemudian dia bilang dia pengen balik, gue terus terang bingung gitu. I don't know what to do. Jadi pemicunya tetap happiness. Semuanya. Satu-satunya alasan kenapa gue mau ngelakuin ini juga karena gue tahu ini pasti bikin gue happy. I'm happy to meet you, I like to talk, dan nggak tahu kenapa gue lebih pintar ngejawab pertanyaan orang daripada bikin konten untuk YouTube gue sendiri. Kalau duduk gitu ngomong, kayaknya kalau lebih seru kalau gue diundang sama orang yang kenapa ya. Jadi gue tahu ini tuh mau gue lakuin. Kalau gue nggak suka ngelakuin ini, walaupun diajak sama lo mungkin gue malas gitu. Jadi dari tahun ke tahun tuh. Makasih loh. Tapi saya suka sih. Jadi selalu happiness. Jadi kalau misalnya tanya apa yang jadi value gue untuk ngelakuin ini, selalu happiness. I do whatever that makes me happy because I know how sad feels like. Sadness feels like. Nggak enak. Sedih itu nggak enak. Tapi lo pernah merasa lo egois nggak, Mas? Ngerti nggak sih maksud gue? Saya Gemini. Saya memang egois. Lo Gemini. gitu. Nggak, tapi kan tadi balik lagi kan. Tadi kan lo bilang adalah happiness gitu kan. Berarti kan ini kita ngomongnya dalam konteks kalau gue tangkap adalah lo mengejar mimpi lo dan segala macam. Itu bagian dari happiness lo gitu. Tapi lo pernah gak sih masa aduh apa gue egois ya gitu? Every day ya. I wake up thinking that. Gue naik kereta, gue jalan menuju bis, menuju subway, memikirkan itu. Itu nggak pernah keluar dari pikiran gue. I question myself. Mungkin gue adalah komedian yang hebat dengan melakukan ini. Tapi apakah ada kemungkinan gue orang tua yang buruk? Atau suami yang buruk? Gue nggak berhenti memikirkan itu. Tapi gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi gue belajar untuk bilang sama diri gue sendiri, yang lu pikirin sekarang dan gak ada jawabannya, kelak akan ketemu jawabannya. Just hang in there. Karena gue juga percaya kadang-kadang masalah hidup kita tuh terurai dengan sendirinya. Lu pernah nggak kayak lagi ngerasa hidup berat, terus lu nengok ke belakang, terus lu pikir-pikir, gila waktu gue kuliah tuh gue ngeluh mulu tuh kayak kayak hidup gue berat banget. Waktu kita kuliah juga mungkin kita nengok ke belakang, zaman-zaman gue SMA kayaknya sedih banget. Tapi terus pada akhirnya kita nyampe ke titik ini. Gue tuh sempat mikirin gitu, kenapa ya seperti itu? Akhirnya gue sadar bahwa yang membuat kita ngerasa hidup kita berat karena kita pikir kita yang harus tahu solusinya. Padahal masalah tuh seringkali terurai dengan sendirinya, walaupun bukan dengan solusi yang datang dari kita. Jadi dalam hidup kita tuh kalau hidup terasa berat tuh kadang-kadang yang kita butuhkan tuh cuma bertahan. Bertahan aja. Tidur aja, lu bangun udah besok. Kalaupun masih pahit, bertahan lagi aja, nonton apapun yang lucu, tidur lagi aja itu besok. Tiba-tiba 8 bulan kemudian kita nengok, lewat tuh masalah berat kemarin gitu. Jadi ya gue sampingan aja. Gue tahu kadang gue egois tapi I don't know. Sanji, tapi gue pengen tahu dari point of view lo ya. Kan lagi banyak Gen Z, maksudnya teman-teman gue ya, yang kalau misalnya lagi ketemuan gitu ya, obrolannya tuh selalu kayak gini. Karena kan sekarang banyak orang yang oke, kita harus mengejar peacefulness gitu ya, happiness gitu. Nah kadang-kadang itu harus mendahulukan diri kita sendiri. Which is itu kadang-kadang dibilang egois. Menurut lo ada balance-nya gak sih Mas? Kayak kapan itu egois, kapan itu ya it's just sama apa yang lo harus lakukan gitu. Itu pertanyaan bagus banget. Gue tuh kadang-kadang suka mikir gitu, karena gue ada beberapa kali gue suka misalnya soal kerjaan aja deh, soal kerjaan. Pasti gue akan mementingkan orang lain, karena menurut gue ya
ya itu udah terbiasa gue lakukan gitu. Nah terus kadang-kadang pas gue stand up buat diri gue sendiri dan gue mendahulukan diri gue merasa gue egois. Karena gue mungkin tidak menyenangkan beberapa pihak. Apakah itu egois ataukah itu memang apa yang harus gue lakukan? Gue harus jawab sekarang atau bisa gue email belakangan? Susah banget. Karena itu juga lagi di kepala gue. Karena gini, sebagai entrepreneur, gue bekerja dengan banyak generasi-generasi tersebut. Betul. Gue selalu ngerasa anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih pintar karena tahu lebih banyak. Tapi ada konsekuensi dengan tahu lebih banyak. Punya pilihan lebih banyak dan membuat mereka bingung. Gue nggak gitu suka tuh ngotak, sebenarnya nggak suka millennials, Gen Z, Alpha, gitu-gitu lah. Tapi kalau ditanya apakah punya karakteristik, ada. Menurut gue itu mah pertanda zaman aja. Dan salah satu karakteristik zaman sekarang adalah bingung. Bingung mana yang benar. Di satu sisi, gue ngerti kenapa banyak orang yang jadi angkatan kerja zaman sekarang itu selalu nyari pekerjaan yang membawa mereka bahagia. Istilah-istilah kayak quiet quitters atau apa tuh istilah zaman sekarang yang kalau lu udah selesai kerja, lu copot itu. Bos lu mau WhatsApp jam 8 malam nggak lu balas karena itu bukan jam kerja lu. Ada banyak ya work life balance lah. Ya, yang kayak gitu-gitu. Lu ada masalah juga gak sih di masalah betul. ini? Dan lu ke gue juga betul sekali. Gue mau empatetik gitu sama orang-orang seperti ini. Tapi pada saat yang bersamaan, teman-teman ini mesti tahu bahwa dibutuhkan keinginan untuk mau nggak nyaman. Untuk mencapai sesuatu, karena sukses yang lu harapkan itu nggak logis sebenarnya, nggak manusiawi. Sukses itu nggak manusiawi. Manusia itu brain wired dari zaman purba untuk melakukan yang aman. Coba pikirin baik-baik. Zaman dulu, keputusan yang umat manusia lakukan itu keputusan yang ada kaitannya sama apapun yang membuat mereka aman, kayak reserving energy, mempertimbangkan apa yang mereka melakuin, apa yang mereka ngelakuin, sehingga hidup biasa-biasa saja itu justru hidup yang normal. Orang sukses tuh nggak normal, karena orang sukses nggak reserving energy, orang sukses tuh bakar energi lebih, orang sukses tuh stres lebih, orang sukses tuh capek lebih. Nah tapi kan gue tahu nih, itu mah lu Panji mau mengglorifikasi hustle culture, gitu kan gitu. Cuman gue nggak mau bilang lu harus capek atau harus sedih atau harus stres untuk sukses. Tapi lu harus paham bahwa untuk bisa mencapai sesuatu ada otot-otot lu yang mesti dibangun. Gak ada atlet yang badannya nggak berotot. Lu ngomong coba sama atlet, ya nggak apa-apa, nggak usah push up, nggak usah sit up, ntar medali emas kok. Nggak mungkin, nggak mungkin lu ngomong gitu. Lu ngeliat atlet juga lu tahu bahwa untuk bisa mencapai dia jadi juara, entah itu Porda sifatnya atau nasional atau juara dunia, ada banyak otot-otot yang mesti terjadi, ada banyak letih, dia mesti naruh ice bag dan segala macamnya. Karir juga gitu. Yang kapalan tuh bukan cuma tangan, tapi mental. Mental lu tuh mesti kapalan gitu. Dan supaya kapalan mental, mesti dibentuk. Ini kan tangan kapalan karena banyak main gitar kan, karena tangan kita nyentuh stringnya mulu. Sehingga jadi kapalan, kan sakit. Semua orang yang main gitar juga tahu. Tapi ketika udah selesai kapalan jadi nggak sakit. Mental juga mesti kapalan untuk sukses. Lu mesti mau membentur diri lu gitu. Tapi kan terus generasi akan bilang, maksud lu gue disuruh sakit, disuruh terluka, gue disuruh stres, depresi, maksud lu apa? Gitu. Emang bos yang bicara seperti ini. Nah ini sesuatu yang gue nggak bisa jawab terus terang. Ini tuh sesuatu yang gue nggak bisa jawab. Karena generasi ini harus menjawab ini dengan sendirinya. Cuman gue tahu satu hal, keris nggak ada yang sekali tempat. Gue setuju ya. Kalau sekali begini langsung jadi keris mah gampang banget. Tapi masalahnya lu mesti berkali-kali. Setuju. Jadi ya, figure it out for yourself. Gue tahu banyak yang nggak akan suka mau omongan ini. Makanya gue nggak pengen nyuruh lu untuk ngelakuin apapun. Gue cuma ngasih tahu pendapat gue. You get to decide on your own. Gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya panjang banget ya ocehan gue. Bagus loh. Nggak, tapi menurut gue gini mas, menurut gue semua orang itu punya balance-nya masing-masing lah. Balance lo sama balance orang lain beda. Betul. Lo aja waktu itu pas kita ngomongin soal work-life balance, balance-nya lo bilang ya semuanya ya berbarengan kan? Di trampolin ya. Trampolin gitu. Nah menurut gue ya semua orang punya balance-nya masing-masing gitu kan. Dan itu fair. Menurut gue nggak apa-apa untuk orang berpendapat seperti itu. I'm not here to tell people how to live their life. Karena
menurut gue bagian dari pendewasaan yang mereka harus lakukan adalah menemukan jawabannya itu. Udah nggak apa-apa. Ya, jangan dibimbing terus. Ya. Iya, gue setuju sih. Iya. Karena menurut gue juga bisa, misalnya. Lu gak sih kita ngomong kayak gini, terus karena lu pada maki-maki dalam hati, so tau lu. Iya, bener-bener nih. Maaf ya teman-teman. Tapi gue juga merasa maksudnya gue bisa ada di sini ngobrol sama lo itu kan juga karena bagian dari proses yang panjang juga dan prosesnya kan beda-beda ya proses. Betul. Tapi sukses itu siapapun dari latar belakang apapun, tapi ketika dia mencapai sukses itu harus lu kasih respect. Nggak pernah gampang, sukses itu nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Bukan kayak lari sprint soalnya, it's like a marathon. It's a marathon, betul sekali. Jadi ya semua orang punya hasilnya masing-masing, tapi ketika dia nyampe ke titik sukses, you gotta give respect. It's hard. Gue saking, karena gue jalanin bisnis dan gue jalanin karir gitu, saking gue tahu sukses itu susah, kadang-kadang gue ngeliat penjahat papan atas, gue kadang suka mikir, tapi ini kayaknya orang jago mengorganisir juga. Karena dalam tatanan apapun gitu. Lu tau gak sih kadang-kadang ada berita, mafia Kolombia ditangkap dengan kekayaan segala macam. Gue kadang-kadang mikir, gimana cara dia ngelola kerajaan itu? Pasti banyak juga tuh karyawan Gen Z yang gak mau gitu disuruh hustle. Dia di WhatsApp itu jam 00.44, ini kiriman narkoba dan nyampe mana? Bos gue brengsek. Pasti ada gitu juga gitu, ngerti maksud gue? Jadi siapapun itu, di level apapun itu, datang dari manapun itu, privilege pun, it's not easy. Gue tahu ada orang yang kayaknya bukan main, gak jadi apa-apa. Banyak banget. Jadi di level seperti apapun itu, respect is earned kepada orang-orang yang sukses gitu. Gue berapi-api ya kalau ngomong ginian ya? Selalu. Yeah, kenapa ya gue? Mas, tapi how's your business? Tadi kita ngomongin a bit about business. How's your business? Business doing good. I made menurut gue kepindahan gue ke New York itu berdampak baik. Iya. Karena lo nggak ada di kantor. Gini. Ini orang lebih suka deh, lo nggak ada di kantor. Satu itu. Tapi juga ini banyak keputusan yang berjalan di markas Comika tempat kami bekerja. Lebih karena Panjinya yang ngomong, bukan karena kesadarannya. Karena ada kekurangan, ada sisi negatif dari Panji yang seorang founder komunitas stand up Indo jadi bos sebuah perusahaan stand up. Karena isinya karyawan gue tuh banyak stand up comedian juga. Itu tuh ibarat kata kayak rapper ngeliat Iwake gitu. Iwake ngomong apa juga diturutin, nggak didebat. Iwake ngomong Iwake gitu. Gue tuh kayak gitu. Sehingga kehadiran gue menghambat pertumbuhan mereka dalam pengambilan keputusan. Itu satu. Kedua, kehadiran gue tuh kayak ngefur. Selama ada Panji di Comika, perusahaan akan baik-baik aja. Karena ini adalah sapi perah yang mengagumkan lah kasarnya. Di sisi lain, yang juga si Panji mesti pikirin adalah melatih pemimpin-pemimpin baru. Karena lu seorang entrepreneur, kita sering dengar ada perusahaan-perusahaan yang ditinggal sama CEO-nya, kebingungan nyari CEO baru. Betul. Phil Knight berapa kali tuh, udah lepas CEO Nike balik lagi. Howard Schultz, Starbucks juga sama. Yang menarik adalah Steve Jobs, karena Steve Jobs pernah ngeganti posisinya, gagal dengan spektakuler. Ketika dia balik lagi, dia ngebimbing orang yang bernama Tim Cook, yang tadinya orang operation, supaya bisa jadi CEO, dan sekarang dia CEO yang oke. Nah jadi gue tahu, kalau gue berlama-lama ada di perusahaan ini, gue nggak membantu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi sekarang kami berdua, ada co-CEO Panji Pragiwaksono dan Angga Diandri atau Toro. Dia yang jalanin perusahaan. Dan detik ini aja gue udah tahu itu adalah keputusan terbaik. Banyak orang yang bertanya, ngapain sih lu milih orang ini jadi CEO? Dia bukan orang komedi, dia bukan orang stand up, mana ngerti dia gitu. Tapi gue ngelihat dia bertumbuh dan gue ngelihat dia lebih ngerti bisnis dalam 8 bulan jalanin ketimbang gue jalanin 2 tahun. Dan salah satunya adalah, tadi lu ngomongin soal gue gak ada di markas. Dulu, gue khawatir orang gerak karena takut. Ya, sekarang mereka gak takut sama Angga. Sebel mungkin. Kalau sama lo takut ya? Tapi iya, dan itu kan I can't help it. I don't want them to be scared of me gitu. Maksud gue, kadang-kadang gue suka ngomong gitu. Iya, gue kadang-kadang suka galak gitu kan. Tapi abis itu gue tipis-tipis lempar joke gitu biar mereka gak takut-takut banget gitu. Memimpin perusahaan dan anak buahnya takut,
itu kelihatan banget dari outputnya. Karena kalau karyawan lu takut sama lu, dia takut punya inisiatif. Betul. Takut punya inisiatif, malah jadi ada hal-hal yang jadi berantakan. Betul. Kita suka nanya, Setuju, kenapa gue. lu nggak melakukan ini? Iya. Dia tapi Iya, dalam iya. hati kita tahu, oh dia takut Iya. gua marah gitu. Iya. Ya Nah, semuanya nunggu dari lu. Iya, nah dengan guanya nggak ada, nggak ada orang yang menakutkan. Betul. B, mereka jadi tumbuh karena mereka jadi ngerti kenapa mereka bisa ngelakuin itu. C, nggak ada nih si sapi perah. Jadi kalau mau sukses di perusahaan, sukses dengan usaha lu sendiri. Iya. Nah, butuh waktu, tapi gue sangat percaya diri dengan orang-orang yang ada di dalam. Kita investasi. Ini kesalahan terbesar gue sebagai CEO adalah gue nggak terlalu mikirin HR. Ketika si Angga Diandri ini menjabat, Iya. orang pertama yang diambil adalah orang HR yang kompeten. Nah, Bener dengan sih. orang-orang baru itu, semuanya jadi lebih baik lah gitu. Itu kondisi perusahaan gue sekarang. Dan jauh lebih oke. Tapi gue sangat respect sih. Lo tuh, yang gue respect dari lo tuh selalu mengakui semua kekurangan dan kesalahan lo sih. Karena gue pelawak kayaknya. Pelawak itu salah satu atributnya tuh harus bisa ngelihat jelek-jeleknya. Iya, sih. untuk jadi bercandaan gitu. Jadi ya emang itu atribut, bukan sesuatu yang like dibanggakan. Mas, lo nextnya apa? Katanya mau ada ini stand up comedy show. Oh iya betul, terima kasih banyak udah ditanya. Gue ada show di Istora tanggal 4 Desember. Oh iya? Iya. Di Istora Senayan. Istora Senayan Jakarta. Akan ada 7.500 orang nonton. Wow. Iya, panggungnya di tengah. Lalu semuanya nonton di sekitar situ. Udah bisa beli tiketnya? Dari 7.500 itu sisa 100 Di? tiket. Oh dikit lagi dong. Iya, gue mau nyebut beli di mana tapi takut nyebut merek. Jadi lihat aja infonya di tersinggung-oleh-panji.com. Oke. Tapi juga ada tiket streaming. Oke. Nah, tiket streamingnya didesain tadinya untuk kota-kota yang gue batalin. Jadi tadinya tuh gue mau ke berapa kota gue lupa, terus gue batalin 4 kota. Padahal mereka udah nahan. Jadi kan gue suruh refund, mereka nggak mau refund, jadi mereka masih nahan tiketnya. Dari tahun 2020, kota yang dibatalin gue ngerasa nggak enak, gue pikir kita kasih opsi streaming yuk gitu. Oke. Tapi setelah kita pikirin soal streaming, muncul ide bahwa kayaknya orang lain juga. Karena ada yang pengen nonton tapi mesti jaga orang tuanya yang sakit. Iya. Ada yang mesti ngantor. Maksudnya kayak nggak tahu dinasnya apa, tapi mesti standby di perusahaan. Jadi gue pikir ya udah kita buka untuk umum. Nah, tiket untuk yang di tempat, yang 100-an tiket, itu 500.000. Nah yang streaming 300.000. Oke. Lo ke berapa kota? Gue kemarin ke 10 kota kalau gue nggak salah. Oke. Tadinya harusnya ke Wow. 14 atau 15 kota. Oke. Tapi itu udah selesai. Oh sangat menyenangkan gitu. Orang kayaknya euforia udah lama nggak nonton stand up langsung. Iya. Gue juga happy. Nah akhirnya penutupannya akan terjadi di Istora nanti Istora tanggal 4 Senayan. Desember. Setelah itu gue akan pamitan sama penonton stand up gue karena gue mau fokus di New York. dulu ya. Oke. Nanti aja lah ngelawak di Indonesia. Ada surprise nggak yang lo bawa nanti di Jakarta buat closing? Gue selalu nutup show di Jakarta dengan epilog. Oke. Epilognya itu selalu pesan terkait apa yang lagi gue pikirin saat ini. Oke. Dan itu selalu spesial. Orang selalu nunggu itu. Itunya yang paling akan jadi kejutan. Tapi di luar itu joke-nya aja udah gue cukup yakin akan mengejutkan banyak orang karena topik pembahasannya tuh agak kurang sopan. Tapi kan kalau nyari sopan mah jangan nonton lawak dong. Iya, benar, nggak sih? benar. Kalau mau nyari yang sopan ada tonton yang lain. Saya tanggung Tonton jawabnya NSS kalau mau yang sopan. itu betul, iya kan? ini sopan dan bermartabat dan berilmu. Kalau saya isinya cuma ketawa-ketawa tolol. Cuman yang menarik adalah ada banyak entertainer nama-nama besar yang udah beli tiket dan Oh, akan that's datang. nice. Iya, jadi untuk orang yang datang. Jadi streaming dan offline punya manfaatnya masing-masing. Kalau lu pengen sekedar nonton live comedy, ya streaming aja. Oke. But if you wanna experience, duduk di Istora, 7.500 orang, sebelah sini ada artis Augie Fantino, sebelah situ ada pejabat siapa gitu, lu datang ke sana. Fun. Ya, it's gonna be fun. Karena gue juga sekitar 20-30 menit pertama gue komunikasi sama penonton dan mencari kelucuan dari penonton. Itu selalu seru. Selalu seru. Fun. Ya. Kapan Mas tadi? 4 Desember. Jangan nanya tapi nggak datang loh. Datang gue, datang gue. Singapura ente. Datang gue. Enggak, tapi kalau tapi lu jangan Enggak, nyebut-nyebut nama gue. Enggak. Lu tuh akan, kalaupun iya lu akan duduk di kursi undangan. Itu geng-geng ningrat. Tidak akan saya sentuh. Tenang aja Anda. Tapi kalau emang lu berkenan. Gue mau banget. Gue akan siapin 2. Terima kasih ya. Dengan pasangan Anda. Iya benar, karena gue udah punya pasangan. Betul. Mungkin lu gak sebut-sebut pasangan lu, ntar gue sebut-sebut. Enggak. Nah, tapi ya tanggal 4 Desember itu Tanggal hari 4 Minggu. Desember ya, hari itu Minggu. Oke. Jam 8 I'll be malam. there.
8 malam ya, thank you. Thank you so much. Untuk yang nonton, kalau misalkan lu punya anak, lu bingung mau nitipnya di mana, show gua selalu ada daycare, jadi akan ada daycare. Nice. Betul, dan show Kalau gua... udah selesai acaranya, boleh tetap taruh situ nggak? Anaknya. Boleh saya ambil minggu depan nggak? Iya. Akan ada daycare, tapi kemungkinan besar akan ada fee tambahan, karena kami kerjasama dengan mitra gitu. Oke. Terus tunggu informasi ini juga, gue lupa untuk, selalu lupa untuk umumin. Akan ada pengumuman untuk penjualan tiket untuk teman-teman dengan disabilitas. Jadi akan ada area khusus ya? untuk kursi roda, termasuk teman tuli lengkap dengan juru bahasa isyarat. Jadi nanti lo akan ada area khusus di antara lu duduk dengan gua di bawah itu ada JBI sehingga lu bisa ngelihat dia ngasih juru bahasa isyarat tapi sambil ngeliat gerakan gue seperti apa. Pengumumannya nanti akan ada, cek Instagram gue aja. Oke, jadi kayak more info tinggal cek Instagram lo. Instagram saya, Sama panji.pragiwaksono. Sama tersinggung oleh panji.com, itu websitenya. Oke, nanti kita tulisin buat lo. Terima kasih banyak. Putri Tanjung dan Mas suami. Panji, thank you so much for coming. Sama-sama. Tapi sebenarnya gue udah tanya di ngobrol sore semaunya yang kemarin sama lo. Tapi ini harus gue tanya karena memang syaratnya adalah pertanyaan ini harus ditanya di setiap episode. Soal apa yang mau lo katakan ke orang? Betul. Berubah nggak? Coba lo pikirin dulu ya. Lo pikirin dulu. Ke sini? Di sini. 5 tahun lagi lo nonton episode yang ini. 2007 ya? Iya. 2027? Iya, 2027. Lo nonton lagi episode ini. Apa yang lo mau sampaikan ke Panji di 5 tahun ke depan yang lagi sedang nonton? Wow. Oke, let me think. Apa yang akan terjadi? Oke. Ceritanya gue ngomong sama Panji tahun 2007 ya, 2027. Panji, gue nggak tahu lu nonton ini bulan apa, tapi kalau lu deket-deket winter jangan lupa siram garam ke pekarangan rumah lu, karena kalau lu nggak siram garam, terus ada salju, orang lewat ke pentok lantai, ntar lu dituntut sama mereka. Jadi jangan lupa itu satu. Kedua, bisa jadi saat ini lu nonton gua ngomong ini, yang lu khawatirin dulu tuh belum ketemu jawabannya. Bisa jadi. Bisa jadi ada lebih banyak alasan untuk lu pulang ke Indonesia, bisa jadi. Tapi kalau lu ingat apa yang selalu terjadi dalam hidup lu, atributnya lu yang disebelin sama banyak orang, yaitu ngotot, itulah yang membuat lu bisa bertahan sampai sekarang gitu. Ngototnya lu tuh kadang-kadang bawa korban, tapi gue rasa lu naif juga kalau lu nggak ngaku ngototnya lu bawa dampak positif sama orang-orang di sekitar lu. Gue nggak mau maksa lu untuk tetap ada di sana, tapi ingat lu di sana nggak cuman untuk lu, nggak cuman untuk anak lu, nggak cuman untuk istri lu, tapi juga untuk orang-orang yang lebih banyak. Jadi keputusan lu tuh keputusan, gue mau ngasih beban sama lu nih cuy, tapi keputusan lu tuh akan jadi keputusan yang ngasih dampak sama komunitas kesenian lu, dan juga ngasih dampak sama orang-orang yang juga punya cita-cita yang serupa sama lu. Lu harus nyari cara untuk sukses. Karena kalau enggak ada banyak cita-cita orang yang jadi pending. Kalau lu bisa buktiin, mimpi orang-orang ini akan nyala terus. Jangan lupa sholat. Karena gue gak pernah sholat sampai sekarang. Mas Panji, thank you so much. Sama-sama. Selalu senang ngobrol sama lo. Good luck apapun yang lo lakukan. Sekali lagi thank you so much dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau yang masih mau beli tiket bisa beli tiket dan menonton Panji secara langsung atau live streaming atau streaming. Itu live nggak mas streamingnya? Live. Nggak ada delay, nggak ada pemotongan. Jadi apapun yang gue ucapkan lo akan pasti dengar langsung. lihat. Oke. Betul. Iya. Thank you so much teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore semuanya setiap hari Kamis. Bye bye.